Kalau Anda ingin mengubah dunia, menulislah. Jika kamu kepingin punya kemampuan menulis, maka masuklah di kelas literasi Man 2 Pasuruan. Jika kamu kepingin menguasai dunia, maka masuklah di Man 2, masuklah, pilihlah kelas digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Potren, podcast pesantren Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan, Jawa Timur. Dan kali ini bersama dengan saya Muhammad Luki Fendi Willianto. Saya akan sebagai host pada prosesi podcast hari ini. Dan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber hebat, merupakan salah satu kepala lembaga di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini. Beliau merupakan penulis buku dengan puluhan buku yang sudah beliau terbitkan dan juga sudah ber-ISBN. Pada kesempatan hari ini dengan bangga mari kita persembahkan Kepala Sekolah Madrasah Man 2 Pasuruan Al-Yasini. Kepada beliau, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Irham Sudi, SPD MPD, mohon bisa untuk memperkenalkan diri secara singkat, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang di podcast Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Kami bangga dengan acara ini karena melalui acara ini kita bisa mensyiarkan hal-hal yang positif, membangun untuk masyarakat Pasuruan ke depan, bahkan karena ini ditonton oleh sekian banyak orang yang tidak terbatas. Dunia kita sudah digitalisasi, maka siapapun bisa mengakses ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Baik, amin. Baik, Bapak selaku Kepala Man 2 Pasuruan Al-Yasini. Dengan adanya Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini, tentu kita mengenal bahwasan di Al-Yasini tidak hanya ada institusi satu sekolah saja. Kita mengenal ada beberapa lembaga, bahkan ada mulai dari SDI, SLTP ada 3 lembaga, dan SLTA ada 4 lembaga. Yang dimana hari ini Bapak sebagai Kepala Sekolah Man 2 Pasuruan Al-Yasini, kira-kira nih Pak, apa sih branding dari Man 2 Pasuruan Al-Yasini? Ya, terima kasih. Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini ini berangkat dari madrasah swasta, Madrasah Aliyah Al-Yasini. Ya. Jadi ini betul-betul dilahirkan dari rahim pondok pesantren menjadi lembaga yang bermetamorfosis menjadi negeri. Tentu saja melewati tahapan-tahapan yang formal ya. Kita mengajukan dulu di tahun 2016 kepada Kementerian Agama. Waktu itu kebetulan saya menjadi Kepala Madrasah Aliyah Al-Yasini yang diberi wewenang tugas oleh Kiai Mujib selaku pengasuh untuk mengusulkan Madrasah Aliyah Al-Yasini menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah dengan berproses tahun 2010 tahun 2010 baru kemudian dinegrikan ya dengan SK Kementerian Agama dan di launching oleh Menteri Agama langsung saat itu Pak Haji Dr. Andes Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama. Waktu itu masih Departemen Agama. Jadi spesialis Man 2 Pasuruan yang hari ini namanya sudah berubah, yang saat itu menjadi bernama Man Kraton, ya berubah sesuai dengan aturan negara menjadi Man 2 Pasuruan. Nah, alhamdulillah setelah kami kembali ditunjuk ketika usia Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan yang ke berapa satu ya, ke-12 mungkin ya, ke-12 itu di tahun 2021 kami ditugasi, diamanati oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Nah, sejak saya kembali berkiprah di Kepala Madrasah, tentu saya melihat ada hal yang harus kita rubah. Perubahan ada sesuatu yang alami dan tidak bisa kita hindari. Maka Madrasah Aliyah Negeri 2 harus tampil berbeda dengan madrasah-madrasah lain ya, sesama negeri tentunya. Nah, oleh karena itu kemudian kami melihat bahwa potensi Madrasah Aliyah ini sungguh luar biasa. Siswanya sudah di pondok semua karena kita ber-MUU dengan pondok pesantren. Semua siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan 100% di pondok pesantren. Sehingga kami tidak menerima santri yang berangkat dari rumah. Ya. Nah, disitulah bentuk integrasi kami dengan pondok pesantren
Alias ini, Pondok Pesantren Terpadu Alias ini. Nah, Madrasah Aliyah harus hadir menjadi bagian dari pendidikan nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan zamannya. Nah, saat itu IKM, bukan IKN ya, IKM. Implementasi kurikulum merdeka itu memberikan kewenangan penuh kepada lembaga madrasah dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian karena ada perubahan regulasi kurikulum itu tidak lagi ada jurusan IPA, IPS, bahasa dan keagamaan. Maka kami harus membranding madrasah itu. Karena kalau madrasah tidak di-branding, bagaimana bisa dikenal kelebihannya, distingsinya, pembedaannya oleh masyarakat. Sehingga kami kembangkan kurikulum itu menjadi sebuah inovasi kurikulum tersendiri. Alhamdulillah dengan proses yang panjang tentunya di tahun 2021 sampai 2022 itu akhirnya kita launching sebuah program distingsi madrasah sebagai pengembangan dari kurikulum IKM. Namanya adalah program kelas inspiratif. Kelas inspiratif itu kami breakdown menjadi 5 jurusan, 5 distingsi atau 5 fokus keahlian, seperti layaknya SMK gitu ya. Jadi orang yang kepingin ke SMK bernafaskan madrasah, ya ke Mandua Pasuruan. Yang pertama adalah kelas digital. Digital. Kemudian yang kedua kelas tahfidz, atau kita urut saja. Kelas pertama adalah kelas tahfidz. Kemudian kelas literasi, kelas digital, kelas desain busana, dan kelas bilingual. Kami jelaskan kelas tahfidz adalah kelas yang difokuskan anak-anak dimulai dari kelas 10 itu fokus mendapatkan tambahan skill menghafalkan Al-Quran. Targetnya 5 juz per tahun di kelas 10. Nanti kelas 2 tambah 5 juz menjadi 10. Di kelas 3 targetnya tambah 5 juz menjadi 15. Jadi harapan dari Madrasah Aliyah kelas tahfidz ini ketika lulus minimal hafal 15 juz. Nah, faktanya karena kita kerjasama dengan pondok pesantren di madrasah dikelola hafalannya oleh guru tahfidz, pulang ke pondok masuk asrama tahfidz. Sehingga percepatan itu terjadi sehingga anak-anak bahkan lebih dari hafal 15 juz. Ada yang banyak lebih dari 5 sampai 10 orang yang 30 juz. Alhamdulillah. Ya. Untuk memberikan penghargaan kepada mereka, tiap tahun kita sudah mengadakan wisuda tersendiri untuk kelas 3 namanya wisuda tahfidz. Khusus untuk yang sudah menghatamkan 30 juz. 15 juz. 15 juz. Karena program kita 15 juz ke atas. Ke atas. Ya. Yang tidak mencapai 15 juz tidak kita wisuda. Tapi kita wisuda reguler. Kemudian yang kedua kelas literasi. Literasi ini fokus pada anak ini kita berikan skill, kemampuan untuk menulis. Menulis cerita, menulis puisi, cipta puisi, kemudian karya, tulis artikel, bahkan hingga buku. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah luar biasa sejak tahun 2002 sampai hari ini. Madrasah Aliyah Negeri 2 ini karena kelas literasi ini sudah terus menyala istilahnya, membara. Itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah aktif literasi nasional. Berturut-turut, berturut 2 tahun, 20 tahun 2023, 2024. Nah, 2025 kita sedang lakukan itu terus untuk 3 tahun ini bisa kita raih. Karya anak-anak, karya guru bisa kolaborasi menjadi karya antologi buku kerjasama dengan beberapa penerbit, salah satunya adalah Nyalanesia dari Solo. Kemudian kelas inspiratif berikutnya adalah kelas digital. Kelas digital ini kami menangkap bahwa digitalisasi ini sesuatu keilmuan, keahlian yang mendunia, yang datang tidak mungkin dijaga. Semua serba digital ya. Pondok pesantren anak-anak harus mendapatkan itu, menguasai itu ya. Walaupun untuk sementara waktu di pondok pesantren memang tidak bisa untuk mengakses digitalisasi secara
penuh ya, hanya secara terbatas. terus-menerus. Karena apa? Karena anak-anak masih belum siap, mentalitasnya belum kita tata. Sehingga kita siapkan programnya di madrasah kelas digital. Nah, jadi anak-anak yang masuk kelas digital itu mereka mendapatkan pembelajaran secara online ya, termasuk ujiannya online ya. Kemudian ada hasil yang diharapkan dari kegiatan KBM yang berbasis digital itu pakai laptop, pakai tab. Dia ada skill tersendiri, misalnya kelas 10 nanti dia menguasai aplikasi sederhana apa. Misalnya desain grafis, nah itu sudah diformat oleh kurikulum. Kemudian kelas desain busana ini alhamdulillah salah satu kelas yang sudah di SK oleh Kementerian Agama. Menjadi kelas plus keterampilan. Kelas plus keterampilan. Nah, madrasah plus keterampilan desain busana. Sementara yang lain SK sendiri dari kepala madrasah. Nah, kemudian yang ketiga desain busana itu ya mereka membuat desain baju yang tradisional dan Islami, juga mengambil bahan-bahan limbah yang sehat ya, yang tidak berdampak lingkungan. Bahkan kemarin alhamdulillah sudah juara di tingkat nasional sebagai juara desain busana Harapan 2 nasional ya. Harapan 2 ya, di Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah Sampit. Alhamdulillah. Jadi ini prospek outcome-nya nanti di Islamic designer gitu Pak. Harapan kita diantaranya adalah menuju ke sana. Kemudian terakhir kelas bilingual adalah kelas yang konsentrasi kepada bahasa Arab dan bahasa Inggris, bagaimana anak-anak itu bisa membiasakan diri untuk muhadasah, untuk conversation sehingga dia harus berani ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena kalau kepingin menguasai dunia bahasa, kalau ingin mengubah dunia literasi. Ini adalah sesuai dengan visi kami, visi Madrasah Aliyah Negeri 2 itu adalah membentuk siswa tahfidz berliterasi, cerdas karimah, berwawasan lingkungan. Dengan tagline atau brandingnya tahfidz berliterasi. Tahfidz berliterasi. Baik Pak. Jadi dari penjelasan panjang Bapak terkait masalah branding dari madrasah yang sudah terkenal dengan kelas inspiratif, ada 5 pengelompokan kelas. Kira-kira arah dan tujuan serta manfaatnya nanti branding ini apa Pak? Nanti kalau kita sudah membrandingnya sebagai kelas inspiratif. Branding ini adalah salah satu strategi untuk mengenalkan madrasah kepada publik ya. Seperti halnya sebuah perusahaan membranding produknya. Nah, supaya masyarakat kenal dan familiar dengan produknya perusahaan itu, ya harus di branding. Brandingnya harus bagus, menarik. Nah, madrasah sekolah ya harus di branding supaya masyarakat, waduh madrasah ini seperti ini ya. Kalau misalnya kepingin bisa nulis buku, ngarang buku ya jurusan literasi. Kalau kepingin ahli bahasa ya ke bilingual. Kalau kepingin desain busana tadi itu ya di situ. Kalau kepingin teknologi menguasai ya kelas digital. Jadi mereka sudah terwadahi secara maksimal walaupun tidak semua kepentingan bisa kita akomodir. Nah, oleh karena itu kemudian kita branding menjadi tahfidz berliterasi dalam rangka memudahkan masyarakat. Madrasah Negeri 2 Al-Yasini Pasuruan ini seperti itu. Dengan harapan mudah-mudahan masyarakat itu makin mencintai madrasah, makin mempercayakan putra-putrinya di madrasah, apalagi yang berbasis pondok pesantren. Ya, seperti itu ya harapan kami, termasuk nanti harapan internal. Tentu prestasi-prestasi yang ada di madrasah ini menjadi tolak ukur ya, baik prestasi ketika proses kelas 1, 2, 3 dengan prestasinya di masing-masing fokus kelas tadi itu. Yang literasi ya dia bisa menghasilkan sebuah karya sampai menjadi sekolah literasi aktif nasional, digitalnya seperti apa, tahfidznya seperti apa, semuanya sudah memiliki ahlian masing-masing. Ya, di samping nanti tingkat kelulusannya ini juga diterima oleh pengguna, dalam hari ini perguruan tinggi atau dunia usaha. Ya, perguruan tinggi alhamdulillah kita di tahun terakhir ini kemarin 2024 alhamdulillah yang diterima di perguruan tinggi ada 178 siswa. Alhamdulillah.
Wah, banyak banget nih Pak. Di seluruh Indonesia, termasuk yang di luar negeri. Termasuk yang di luar negeri. Termasuk ada yang di Yaman, ada yang di Al-Azhar Mesir, dan di beberapa negara yang sedang kami usahakan untuk bisa ditembus oleh anak-anak. Oke, baik. Jadi salah satunya memang nanti kita juga mempersiapkan output lulusan dari siswa madrasah ini juga bisa go internasional dan dipakai secara pengguna berikutnya instansi perguruan tinggi dan juga badan-badan usaha, Pak. Ya. Lalu Pak, dengan adanya program branding madrasah yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira bentuk realisasi program setiap implementasinya itu apa Pak? Dari setiap program yang jenengan tadi sampaikan itu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan adalah implementasi dari branding. Branding kita kan tadi sudah tahfidz berliterasi, implementasi atau turunan dari visi. Visinya adalah membentuk siswa tahfidz berliterasi, cerdas, karimah, berwawasan lingkungan. Nah, kita singkat ya menjadi tagline dan branding yang kita jual ke masyarakat adalah MAN 2 Pasuruan tahfidz berliterasi dengan model ini. Oh, gini tahfidz berliterasi. Ini adalah simbol dari literasi. Al-Qur'an itu kan juga bagian dari literasi ya. Al-Qur'an juga literasi, Pak. Literasi digital literasi kan? Literasi kemampuan desain busana literasi. Bahasa literasi. Maka pas sekali MAN 2 itu Madrasah Aliyah Negeri 2 tahfidz berliterasi. Alhamdulillah beberapa sekolah sudah datang ke sini untuk melihat bagaimana literasi yang ada di madrasah. Bahkan kami sering diundang menjadi narasumber terakhir tadi pagi dengan MGMP SKI tingkat Jawa Timur. Masya Allah. Ya. Jadi memang sekolah MAN 2 Pasuruan, Madrasah MAN 2 Pasuruan juga merupakan inspirasi bagi sekolah-sekolah di luar sana, Pak. Betul. Jadi apalagi dengan tagline yang terkenal dengan tahfidz berliterasi. Ya. Baik Pak, baik dari tagline tersebut, kira-kira gimana Pak dampak serta pengaruh dari branding tersebut baik secara internal maupun eksternal nantinya di kalangan? Untuk internal, alhamdulillah sambutan dan geliat anak-anak belajar menjadi lebih bersemangat ya. Walaupun ada sisi-sisi siswa kita ya ada saja yang masih klesam-klesem, gandol dan sebagainya. Tapi secara umum anak-anak geliat untuk itu karena capaian dari teman-teman yang lain menginspirasi mereka. Guru-guru juga demikian, bahkan kami membuat sebuah kantor tempat pertemuan guru menuangkan ide gagasan namanya Room Inspiratif. Room Inspiratif. Room Inspiratif itu menyiapkan guru-guru ketika rapat bulanan, komunikasi, workshop dan sebagainya di ruang Room Inspiratif. Dan jangan lupa MAN 2 juga memiliki laboratorium literasi namanya podcast. Podcast namanya Masya Allah Pondasi. Pondasi MAN 2 Pasuruan yang bisa diikuti di channel YouTube-nya. Monggo dilihat. Sudah mungkin sekarang sudah sesi yang ke-20 siarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sama-sama memiliki tren podcast juga Pak. Betul ya. Dengan nama podcastnya Pondasi. Pondasi. Ya. Nah mudah-mudahan ketika nanti program kelas inspiratif ini sekarang masih kelas 2 Mas. Kelas 1, kelas 2. Nah tahun depan ini sudah kelas 3. Jadi 1, 2, 3 sudah kelas inspiratif. Nanti pada saat yang tepat nanti Madrasah Aliyah Negeri 2 membranding lagi menjadi Madrasah Inspiratif. Madrasah Inspiratif, ya. Tentu kata-kata inspiratif ini juga menyongsong untuk supaya menginspirasi madrasah-madrasah yang di luar sana juga sama dengan madrasah MAN 2 Pasuruan. Bahkan lebih baik. Lebih baik. Maka kita akan terpacu juga untuk lebih baik lagi. Gitu. Karena inspiratif itu menggugah orang untuk terus berinovasi. Ya. Kira-kira nih Pak, dengan branding yang sudah luar biasa Bapak jelaskan, kira-kira sambutan dari pihak internal dan eksternal bagaimana Pak? Baik dari wali murid serta guru-guru di dalam MAN 2 Pasuruan. Alhamdulillah tadi sudah saya singgung, di internal sudah begitu nyata geliatnya dengan prestasi yang sudah didapat, termasuk kemarin di Porseni kita bisa membawa pulang 23 piala. Masya Allah, 23 piala Pak. Dari 23 cabang seni dan olahraga yang dipertandingkan. Wow. Jadi 23 total 23 piala di setiap cabang seni dan juga olahraga yang diperlombakan. Juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah 15 diantaranya juara 1.
Masya Allah, nggih, Ya. 15 diantaranya piala emas, Pak, nggih. Iya, piala Dan emas. medali emas, Betul, nggih. yang nanti akan berharap kita bisa ikut perseni di tingkat Jawa Timur Oh, nggih. tahun nggih. 2025 di Jember. Nah, untuk eksternal alhamdulillah membuktikan bahwa tingkat pendaftar yang di MAN 2 Pasuruan selalu stabil dan selalu mengalami indikasi naik. Oh, Ya, nggih. indikasi naik karena ya tidak semua anak siap mondok. Oh, nggih. Karena MAN 2 adalah wajib mondok. Wajib Bagi boarding anak-anak school, yang nggih. siap mondok itulah anak yang istimewa, anak yang luar biasa, anak-anak yang dipilih Allah untuk belajar di MAN 2 bersama di Pondok Pesantren Terpadu Al Yasin. Nggih. Jadi salah satu bentuk kolaboratif antara pesantren dan juga madrasah, Pak, nggih. Betul, ya. Di mana juga MAN 2 ini mewajibkan seluruh siswa dan siswinya wajib mukim Mondok. di pesantren. Betul. Ya. Oke, baik. Kira-kira nih, Pak, dengan seluruh rentetan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, harapan ke depan gimana sih, Pak, dengan branding yang sudah kurang lebih berjalan di tahun-tahun sebelumnya? Harapan ke depan oleh Bapak gimana? Mari kita bersama-sama terus mengembangkan diri, jangan berpangku tangan kepada semua masyarakat di seluruh tanah air. Nggih. Terus bisa memilih madrasah sekolah yang tepat, yang sesuai dengan zamannya, tapi memiliki akhlakul karimah. Dan MAN 2 Pasuruan menjawab tantangan itu. Oke, MAN 2 Pasuruan menjawab tantangan semuanya, Pak, Ya, nggih. siap. Kira-kira nih, Pak, apakah sudah buka pendaftaran untuk MAN 2 Pasuruan? Alhamdulillah sudah 2 minggu yang lalu sudah kita buka. Alhamdulillah. Dan pendaftarnya sekarang sudah di atas 100. Alhamdulillah sudah di atas 100, Pak. Di atas 100. Ini sudah menunjukkan bahwasanya memang MAN 2 Pasuruan ini sudah menjadi madrasah yang dalam artinya itu trendy, Pak, di mana-mana terkenal dan sampai ada ratusan calon pendaftar yang sudah masuk di pendaftarannya MAN 2 Pasuruan. Ya. Baik, satu kata kunci, Pak, kiranya untuk bagi siswa-siswa di luar sana yang masih ragu nih. Oke. Kiranya kenapa sih kok harus pilih MAN 2 Pasuruan gitu, Pak? Ya, kalau Anda ingin mengubah dunia, menulislah. Oke. Jika kamu kepingin punya kemampuan menulis, maka masuklah di kelas literasi MAN 2 Pasuruan. Wow. Jika kamu kepingin menguasai dunia, maka masuklah di MAN 2, masuklah, pilihlah kelas digital. Kelas digital. Jika oke. kepingin menjadi jiwa yang berqurani, ya di MAN 2 untuk MAN 2 tahfidz Al-Quran. Pasuruan, Ya, oke. ahli bahasa di MAN 2. Lengkap, Pak, nggih. Lengkap, Dalam istilah lain ya. paket lengkap. Mohon maaf, tahadus binikmat. Nggih. Ini bahwasanya menunjukkan memang benar-benar ya salah satu lembaga di aliasi ini juga merupakan ada yang sudah bertaraf bagus, Pak. Kita terkenal dengan branding tahfidz literasinya, kolaboratif dengan pondoknya, tahfidz dikembangkan, madrasah Siap. dikembangkan, sehingga alhamdulillah output tujuan dari MAN 2 Pasuruan ini melahirkan siswa-siswi yang juga religius, nasionalis juga, Pak. Yeah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pulau Rasa semuanya ada di MAN 2 Pasuruan. Paket lengkap mulai Mudah-mudahan dari paket digital, lengkap. mulai dari tahfidnya, Ya, literasinya, literasinya. desain busananya, dan juga ada bilingualnya. Ya. Baik, Pak, wow, saya mendengar seluruhnya ini sangat takjub dengan MAN 2 Pasuruan. Salah satunya, Terima kasih. saya berharap mungkin di luar sana bagi seluruh siswa-siswi yang sedang ragu, ayolah datang di salah satu sekolah yang luar biasa di alias ini, ada MAN 2 Pasuruan, branding terkenalnya dengan tahfidz literasi. Jika memang Anda ragu, yuk datang saja di sini. Di mana tempatnya, Pak? Di kantornya? Silakan nanti langsung buka webnya aja ya. psb.aliasini. Oke, psb.aliasini.net, Pak. .net. Oke. Nah, di situ kemudian sudah ada lembaga pilihan. Jangan lupa pilihan di situ MAN 2 Pasuruan. MAN 2 Pasuruan. Klik, nah di situ banyak informasi-informasi tentang Madrasah Oke. Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Tadi ikonnya tahfidz literasi, ngeten, Pak, nggih? Siap. Tahfidz literasi. Jika Ya. Anda siap menjadi bagian dari siswa yang tahfidz literasi, sekolah di MAN 2 Pasuruan. MAN 2 Pasuruan tahfidz berliterasi. Oke, baik, kiranya mungkin kita cukupkan podcast ini sampai hari ini dulu, Pak. Terima kasih, Saya ya. pribadi selaku host sangat takjub dengan profil dari MAN 2 Pasuruan yang juga luar biasa menginspirasinya, dan semoga di antara banyak siswa-siswi yang sedang
ragu untuk memilih Mandua Pasuruan menjadi jawabannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik Pak, mungkin saya selaku pemandu host mohon maaf sebesar-besarnya Terima apabila kasih, ada terima kesalahan kasih. baik khilaf maupun Terima itu. kasih, terima kasih. Dan juga kepada seluruh pemirsa Al Yasin Media, jangan lupa selalu tonton dan update pada channel podcast ada di Podtrend, podcast pesantren Pondok Pesantren Terpadu Al Yasin. Maka dari itu saya tutup podcast hari ini. Saya Muhammad Luki Fendi Yulianto. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.